Lampung Timur merupakan daerah yang didominasi lahan pertanian dan perkebunan. Memasuki musim penghujan, nampak warga Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung sibuk beraktivitas di sawah. Tak hanya bertani dan beternak bebek. Terlihat kan hamparan sawah di Desa Negeri Agung, tapi nggak cuma itu mata pencarian warganya, ada juga peternak bebek. Nah, sekarang saya udah sama Bapak Samudin mau mengangon bebek di sini. Pada pagi hari, bebek dilepaskan untuk mencari makan. Dengan cara ini, dapat sekaligus menekan jumlah biaya perawatannya. Bisa dilihat di sebelah sana, lahan sawahnya itu lagi ada yang bercocok tanam. Jadi bebek-bebek ini diusahakan jangan sampai ke sana, makanya harus dikendalikan. Meskipun dibiarkan mencari makan sendiri, bebek tetap harus digiring. Karena ketika tanaman padi dirusak, pengangon bebek harus memberi ganti rugi pada pemilik sawah. Seru banget melihatnya ya, bergerombol kayak gitu lari-larian. Bebek akan terus bergerak ketika tidak banyak makanan yang bisa mereka dapat di satu tempat. Nah, sekarang ini mereka lagi berenang-berenang sambil nyari makan, yaitu cacing atau keong sawah biasanya. Tidak hanya cacing dan katak, bebek juga memakan sisa padi di sawah. Oleh karena itu, gerombolan unggas ini terus digiring mencari sawah pasca panen. Dari sekian banyak ekor bebek di belakang saya itu dominannya adalah betina. Mungkin jantannya hanya sekitar 3-4 ekor aja. Karena kalau dominannya jantan itu bisa mencar kemana-mana, nggak bisa bergerombol seperti ini. Selain itu juga kalau betina banyak menghasilkan telur yang banyak juga. Dalam pergerakannya, bebek pejantan bertugas sebagai pemimpin. Biasanya, satu bebek jantan dapat mengepalai 100 bebek betina. Kegiatan angon ini masih banyak ditemui, karena cara ini lebih menguntungkan. Masa produktif bebek petelur dimulai sejak berumur 4 bulan dan berakhir setelah bebek berusia 2,5 tahun. Pak, ciri-ciri telur bebek yang bagus tuh yang kayak gimana, Pak? Yang gede, yang gede. Yang gede, terus berat juga dong berarti ya? Ya. Jumlah produksi telur biasanya akan menurun jika kondisi bebek sedang stres. Itu ya! Memelihara bebek di tempat terbuka seperti ini sangat rawan dari ancaman hewan liar. Langsung dipegang. Nah, biawak ini harus ditangkap karena dia termasuk hama untuk hewan ternak ya, Pak ya. Nah, walaupun ukurannya kecil, dia itu bisa makan telur bebeknya. Nah, kalau lebih gede lagi dia bahkan bisa makan bebeknya itu sendiri ya. Dan lihat kukunya tuh tajam, jadi dia bisa ngerobek jaringnya juga. Hari berganti. Segera saya siapkan menu makan hari ini untuk mengisi perut yang lapar. Ini bebeknya udah saya bersihkan, tinggal saya potong-potong, abis itu saya goreng. Ini saya masak sambil sekeliling saya udah mulai hujan nih. Wah, jadi makin seru masaknya. Daging bebek beraroma prengus dibandingkan daging ayam. Diperlukan rempah beraroma kuat untuk mengolahnya. Karakteristik bebek lebih cocok untuk digoreng. Kandungan lemaknya yang tebal akan meleleh dengan minyak panas. Daging bebeknya juicy banget. Bumbunya meresap sampai ke dalam dan dia nggak alot sama sekali. Karena tadi saya masaknya di api yang kecil. Jadi dia matang sampai ke dalam. Enak banget. Bebek memiliki tekstur dan cita rasa yang khas. Untuk itu, diperlukan cara yang tepat dengan waktu yang lebih panjang untuk mengolahnya.
Seru sekali bisa mengikuti salah satu kebiasaan masyarakat negeri baru yaitu mengangon bebek. Apalagi bisa ngolah si bebek ini di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut ke kawasan pesisir Lampung Selatan, yaitu Pantai Sukarame, Kecamatan Bakauheni. Laut biru kehijauan dihiasi batu karang menjadikan kawasan ini tepat untuk kegiatan rock fishing. Rock fishing adalah kegiatan memancing ikan dari atas tebing atau karang. Bagi penyuka tantangan, teknik ini memberikan sensasi tersendiri. Panjang joran tergantung ketinggian tebing. Semakin tinggi tebing, harus semakin panjang pula jangkauan pancing. Nah inilah sulitnya mancing di atas karang. Jadi senar pancing saya ini udah nyangkut aja di bebatuan karang yang di bawah sana. Ih, wah dapet nih. Dapet nggak nih bang? Kira-kira bang? Wah dapet! Saya langsung strike. Yeay, akhirnya saya strike juga, langsung didapat ikan ukuran segini, lumayan. Ikan apa tadi bang namanya bang? Ikan tambak. Ikan tambak. Wah. Pertanda baik nih bang, posisi kita spotnya. Ih mantap. Ikan tambak merupakan sebutan lokal untuk ikan kakap sirih. Hidup di antara karang dan perairan pantai. Enaknya rock fishing di Pantai Sukarame tuh mau keadaannya lagi surut ataupun juga lagi pasang, tetap besar kemungkinannya dapat ikan. Nah ini adalah bukti kalau ekosistemnya masih tetap terjaga. Biasanya, rock fishing dilakukan ketika pergantian arus. Ikan-ikan makan saat arus berganti surut maupun pasang. Ini betul-betul rock fishing with the view. Lihat tuh pemandangannya. Cantik. Ada beberapa kapal nelayan juga. Dan airnya clear banget, bening. Dasar yang terdiri dari pasir putih inilah yang membuat pantai ini berair biru jernih. Banyak karang yang berada di dalamnya, berfungsi sebagai penyaring air alami. Ikan lagi. Ini ikan apa bang? Ikan udau. Ikan udau. Nah ini salah satu jenis ikan karang yaitu ikan udau. Wah lumayan nih bang. Ukurannya memang lebih kecil tapi lumayan. Langsung aja bang, ditaruh lagi bang. Ikan udau merupakan sebutan untuk nila air payau. Berbeda dengan nila biasa, ikan ini mampu hidup di air dengan tingkat garam yang tinggi. Pantai Sukarame dengan pepohonan bakau dan karang yang masih terjaga menjadi habitat bagi beragam jenis ikan. Tak heran, hasil memancing kami kali ini sangat memuaskan. Lumayan nih ternyata mancing di atas karang kayak gini, kami dapat berbagai jenis ikan. Nah kayaknya udah cukup ya bang ya segini ya. Mau langsung saya bawa aja ke camper van untuk diolah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh dari Pantai Sukarame, camper van saya bawa menuju lokasi yang tersembunyi. Bukit Pematang Sunrise adalah destinasi saya berikutnya. Dari ketinggian 800 meter, nampak pemandangan pesisir Lampung di kejauhan. Nah ini ikan hasil pancing saya, mau langsung aja saya goreng sambil saya siapin sambal khasnya, sambal pehos khas Lampung. Sambal pehos tepat ditemani dengan olahan bertekstur garing. Ikan pun saya goreng hingga benar-benar kering. Sambil nunggu ikannya matang, sekarang saya mau bikin sambalnya dulu nih. Yang bikin khas adalah si lumai ini, anggur laut. Sambal pehos merupakan sambal mentah yang tidak diulek sama sekali. Ciri khasnya adalah disajikan sedikit berkuah dengan tambahan perasan jeruk nipis.
Nah, sekarang semuanya sudah jadi, saya mau makan dengan pemandangan yang indah. Ikan goreng yang simple dimakan pakai sambal pehos ini makin enak karena sambalnya itu pedas dan juga gurih dan seger karena ada asam-asamnya gitu. Ditambah pakai lumai ini nih, wah. Jadi nambah tekstur. Karena lumai ini sendiri kan kertas-kertas gitu ya. Ditambah ada rasa asin-asinnya. Jadi makin rame di mulut. Makan malam saya kali ini terasa sangat komplit. Lauk ikan ditemani sambal dengan lalapan dari lumai atau anggur laut yang langsung dimakan segar. Menikmati ikan segar dengan sambal serta lalapan lumai telah menjadi sajian kuliner lokal di pesisir Lampung sejak lama. Akhirnya saya tahu nih kenapa orang-orang pada suka banget mancing. Karena tadi saya udah nyobain rock fishing di Pantai Sukarame, ternyata seru banget apalagi pas dapet ikan yang beragam kayak gini, rasanya puas banget.